Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif. Oke, kita langsung lanjut saja ke dalam materinya, yaitu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif. Untuk kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif itu hanya ada dua, yaitu kata teknis dan juga kata hubung argumentatif. Di mana kata teknis dan juga kata hubung argumentatif itu letaknya ada di bagian pengenalan isu dan juga rangkaian argumen. Tadi kita sudah belajar tentang pengenalan isu dan juga rangkaian argumen, dan juga letak dari pengenalan isu dan juga letak dari rangkaian argumen di dalam sebuah teks persuasif itu ada di paragraf keberapa. Ayo yang belum tahu tonton lagi videonya ya, di video yang sebelumnya tentang struktur dari teks persuasif. Ibu ulangin, untuk kaidah kebahasaan dalam teks persuasif hanya ada dua, yaitu kata teknis dan juga kata hubung argumentatif, di mana kata teknis dan juga kata hubung argumentatif terletak di dalam paragraf pengenalan isu dan juga paragraf rangkaian argumen. Oke, kita langsung lanjut saja ke dalam kata teknis terlebih dahulu. Nah, kata teknis adalah sebuah kata yang berhubungan dengan tema. Berisikan istilah-istilah penting dari sebuah tema. Biasanya terletak pada bagian pengenalan isu dan rangkaian argumen. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, untuk kata teknis dan juga kata hubung argumentatif hanya terletak di bagian pengenalan isu dan rangkaian argumen. Perhatikan baik-baik. Untuk menemukan kata teknis dalam sebuah teks persuasif, yang kalian harus tentukan atau yang harus kalian perhatikan adalah temanya. Kalian baca, kira-kira kalian bisa simpulkan tema yang diambil dalam sebuah teks persuasif itu apa. Misalnya temanya tentang pendidikan. Kalau misalnya temanya pendidikan, berarti akan menyebutkan atau akan membahas tentang istilah-istilah penting dari sebuah pendidikan. Kira-kira istilah penting dari pendidikan itu apa aja? Perhatikan di bawah sini. Ya, istilah penting dari sebuah pendidikan itu bisa jadi sekolah. Kira-kira kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan, kira-kira kalian bisa menyebutkan apa aja? Misalnya Ibu tanya sama kalian ya. Kalau misalnya Ibu bilang tentang pendidikan, yang yang kalian bisa simpulkan dari sebuah pendidikan tuh kira-kira apa? Misalnya guru, itu kan berhubungan dengan pendidikan kan. Peserta didik atau siswa, itu pun berhubungan dengan pendidikan. Lalu ada sekolah, jelas itu berhubungan dengan pendidikan. Lalu ada apa lagi kira-kira? Pembelajaran jarak jauh yang sekarang kalian sedang lakukan, itu pun berhubungan dengan pendidikan. Ya. Lalu ada apa lagi kira-kira? Beasiswa, terus bisa apa lagi ya? Bisa nggak masuk kalau misalnya penjaga sekolah? Bisa dong, ya, karena itu kan berhubung dengan semuanya tentang pendidikan ya. Sistem pendidikan, sistem pembelajaran itu semuanya berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi kata teknis itu adalah kata-kata atau istilah-istilah penting yang berhubungan dengan tema. Contohnya pada paragraf ini, temanya tentang pendidikan, otomatis akan membahas istilah-istilah penting dari sebuah pendidikan. Cuma apa saja kira-kira yang ada di dalam paragraf ini? Ibu bacakan dulu ya. Yang Ibu sudah tebalkan ini merupakan kata teknisnya. Cuma Ibu bacakan dulu ya. Paragrafnya masih sama seperti paragraf yang kemarin atau yang tadi. Pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan beasiswa, bantuan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khusus untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Perhatikan baik-baik. Dari yang tadi sudah Ibu bacakan ke paragrafnya, kira-kira mana kata-kata yang berhubungan dengan pendidikan atau ada istilah-istilah tentang pendidikan tidak di dalam paragraf yang tadi sudah Ibu bacakan? Nah, ini dia istilah-istilah pentingnya tentang pendidikannya atau yang
nyambung tentang pendidikan atau masih bersangkut paut dengan pendidikan, yaitu tentang beasiswa, bantuan sarana prasarana. Ada lagi nggak kira-kira? Ada satu lagi Ibu tidak Ibu tuliskan yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu adalah pelajar. Kalian semua itu kan adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan ya. Kalian itu sangat terhubung atau berhubungan penting sekali tentang pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya ada sebuah paragraf nih, kira-kira kata teknisnya yang mana? Kata teknisnya adalah ini: beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan juga pelajar. Ada 3 kata teknisnya. Dalam sebuah paragraf ataupun dalam sebuah teks persuasif, kata teknisnya itu tidak begitu banyak, mungkin tidak lebih dari 10 ya. Tapi ingat, kalau kata teknis itu adalah kata-kata atau istilah-istilah yang berhubungan dengan tema gitu ya. Perhatikan paragraf berikutnya di kotak yang bawah ini. Jangan lihat ini dulu, lihat di sini temanya. Temanya adalah tentang bencana alam. Kalau ngomongin bencana alam, yang kalian ingat kira-kira apa? Banjir, longsor, gempa bumi, gunung berapi, tsunami, berbagai macam bencana alam atau contoh-contoh dari bencana alam, ya kan? Bisa juga disebutkan korban jiwa ataupun tim SAR, tim yang suka mencari korban bencana alam, atau pesawat jatuh. Itu kan pesawat jatuh itu kejadian sosial ya, sorry. Bencana alam ya, dari banjir, tanah longsor, terus gempa bumi, gunung berapi, angin puting beliung, tsunami, semuanya itu adalah berhubungan tentang bencana alam. Atau ketika kalian Ibu beri satu kata bencana alam, yang kalian ingat apa? Yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, macam-macam dari bencana alam gitu ya. Nah, sama halnya yang ada di dalam paragraf ini. Paragraf ini akan membahas tentang bencana alam. Istilah penting apa atau istilah penting tentang bencana alam apa yang akan disebutkan pada paragraf ini? Ibu bacakan dulu. Wilayah negara kita juga berada di wilayah yang dikenal dengan nama Ring of Fire atau cincin api. Ring of Fire adalah wilayah pusat gempa dan gunung berapi yang melingkari Samudra Pasifik. Ya, Indonesia dilingkari oleh wilayah tersebut, sehingga meskipun gunung berapi memberikan kita tanah yang subur, resiko bencana alam yang kita hadapi juga lebih besar. Nah, istilah penting yang ada di dalam paragraf ini adalah Ring of Fire. Ya, pusat gempa, gunung berapi, Samudra Pasifik. Ini adalah istilah-istilah penting dari bencana alam yang dibahas di dalam paragraf ini. Bu, Ring of Fire itu apa? Ring of Fire itu adalah cincin api, di mana wilayah pusat gempa dan gunung berapi. Indonesia itu kan negara kepulauan. Nah, Indonesia itu negara kepulauan di mana pulaunya itu dikelilingi oleh Ring of Fire, dikelilingi oleh cincin api. Kita itu dikelilingi oleh gunung berapi yang masih banyak sekali aktif. Ya, Gunung Ciremai itu masih aktif. Ya, kita itu dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif. Dan kalian mungkin sering dengar waktu 2006 kalau nggak salah ada kejadian tsunami di Aceh. Aceh itu sudah sering sekali yang namanya gempa. Gempa di Aceh itu udah biasa untuk orang Aceh. Oh, ada gempa, ya udah biasa aja. Oh, ada gempa, ya udah biasa aja. Karena memang kita itu adalah pusat gempa. Kita tuh sering banget gempa. Indonesia ini sering banget gempa. Keuntungannya tanah kita itu subur. Karena sering gempa, tanah kita itu subur. Itu keuntungannya. Tapi kerugiannya, kita itu akan sangat amat sering mengalami bencana alam, terutama gunung berapi dan juga gempa bumi gitu ya. Itu yang dinamakan Ring of Fire. Kalian harus tahu gitu ya. Ini adalah yang sudah dibahas, temanya tentang bencana alam, di mana akan disebutkan di sini istilah pentingnya ada Ring of Fire atau cincin api, lalu ada pusat gempa, gunung berapi. Nah, Samudra Pasifik itu adalah tempatnya ya, gitu. Nah, perhatikan baik-baik kotak yang ada di bawah sini. Ketika Ibu membahas sebuah temanya tentang kesehatan, berarti besar kemungkinan yang ada di dalam paragrafnya itu mungkin saja akan menyebutkan nama-nama penyakit. Kalian tahu istilah namanya diabetes, hipertensi? Nah, kalau diabetes itu adalah kencing manis, hipertensi itu darah tinggi, tapi hipertensi dan diabetes itu adalah istilah kedokteran. Mungkin akan dibahas tentang itu ketika kita membahas tentang kesehatan ya, karena kalau misalnya kita temanya tentang kesehatan, pasti kita akan menyebutkan nama-nama penyakit,
membahas tentang dokter atau membahas tentang perawat ataupun pasien, pola hidup sehat, makanan-makanan yang sehat atau istilah-istilah kesehatan lainnya, gitu ya. Dan misalnya kalau temanya itu tentang lingkungan, kalau misal temanya tentang lingkungan, kemungkinan besar yang akan disebutkan adalah tentang hutan, keadaan hutan mungkin atau istilah-istilah dari hutan, tentang laut mungkin, tentang gunung, bukit, atau istilah ilmiah dari lingkungan. Atau misalnya tema lingkungannya membahas tentang hutan, mungkin saja disebutkan hutan tropis, terus disebutkan hutan lindung, terus mungkin juga disebutkan nama lain dari pohon pinus apa mungkin gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk kata-kata teknis ya. Isinya adalah istilah-istilah penting yang berhubungan dengan tema gitu ya. Kita lanjutkan ke dalam kata hubung argumentatif. Untuk kata hubung argumentatif ya, berisikan untuk kata hubung argumentatif isinya ada di bagian pengenalan isu dan juga rangkaian argumen. Nah, kita untuk kata hubung argumentatif langsung saja ke bagian sini. Cirinya selalu diikuti dengan kata-kata berdasarkan pendapat, bla bla bla, berdasarkan penjelasan di atas, titik-titik-titik, merujuk dari penjelasan di atas, bla bla bla. Maksudnya bla 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 itu titik-titik ya. Lalu, kalian misalnya contohnya yang ada di paragraf di bawah sini. Nah, ada berdasarkan penjelasan di atas. Berarti ini kata hubungnya. Kata hubung tuh pasti ini, ya. Untuk kata hubung argumentatif tuh pasti ini, dan ini. Oke? Cuma letaknya ada di mana? Berdasarkan paragraf ini, letak kata hubung argumentatif ada di paragraf ke-2, kalimat ke-1. Kalimatnya yang mana? Berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi kita semua untuk menimba ilmu dengan baik, belajar dengan giat, dan rajin mengerjakan setiap tugas. Itu jawabannya untuk kata hubung argumentatif. Ya, untuk kata hubung argumentatif, ingatlah bagian ini, dan ini. Oke? Ibu rasa cukup seperti itu saja. Perhatikan tugasnya. Seperti biasa, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman tentang video materi ini di buku catatan Bahasa Indonesia. Dan dapat dikumpulkan pada tanggal 19 hari Sabtu 2021 ya. Nanti Ibu akan infokan lebih lanjut lagi tentang hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2021. Tugas 2, kalian tidak perlu mengerjakan karena Ibu tidak akan menge-share link tugasnya. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.